Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan memulaikan kebaktian kita di pagi hari ini. Mari saya undang kita untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mazmur 46 ayat 47 firman Tuhan berkata, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ibadah pada pagi hari ini kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai ibadah kita. Amin. Saudaraku, tanpa terasa, hari ini adalah hari pertama di bulan Agustus. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas. Sekalipun mungkin di antara kita ada yang masih dalam lemah tubuh, tapi kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Dan kita tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena karyanya yang begitu besar bagi setiap kita. Mari saudara, kita mau nyatakan penghormatan kita kepada Allah kita. Kita nyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang mulia. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Bagaimanakah aku ucap syukur? Bagaimanakah ku ucap syukur padamu? Aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu karyamu. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang di Kalvari. Darahmu selamatkanku, kuasamu
bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Yohanes 3 ayat ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita diselamatkan karena begitu besar kasih-Nya untuk setiap kita. Oleh sebab itu biarlah hidup kita boleh menjadi pujian yang harum bagi Tuhan. Kita nyatakan penghormatan kita kepada Tuhan. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu, untuk semua karya-Mu, untuk semua karya-Mu. Mulia bagi Engkau Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau Allah yang menyelamatkan setiap kami, Allah yang memelihara akan hidup kami. Bahkan sekalipun 1000 mulut kami menaikkan pujian, kami tahu itu tidak akan pernah layak untuk memuji Engkau. Karena begitu besar, begitu berkuasanya Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang untuk memuliakan nama Tuhan. Namun kami menyadari Tuhan bahwa di sepanjang minggu yang sudah kami lewati ada begitu banyak hal yang kami lakukan menyakiti hati Engkau. Perkataan kami, perbuatan kami, ataupun pikiran kami yang mendukakan hati Tuhan. Sebelum kami lebih jauh lagi Tuhan masuk dalam ibadah ini, kami mohon Tuhan sendiri yang boleh menyucikan kami. Tuhan ampunilah setiap dosa-dosa kami supaya kami layak untuk boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dan kami menyerahkan ya Tuhan untuk sepanjang ibadah ini. Biarlah Tuhan yang boleh tolong dari awal hingga berakhir dengan baik. Berkati hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap akses internet yang kami gunakan. Biarlah tidak ada kendala, tidak ada halangan yang menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan akan sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Berita anugerah terambil dari Yohanes 8 ayat ke-34 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, Yesus telah membayar lunas semua hutang dosa kita. Kita yang dahulu adalah hamba dosa, sekarang telah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita yang adalah hamba dosa, sekarang menjadi hamba Kristus. Mari kita meresponi berita anugerah ini dengan memujikan bersama Yesus bayar semua. KPPK 124. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya.
datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Di depan tatanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Puji Tuhan, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri kembali. Kita akan bersama-sama mengikrarkan akan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Allah membenci dosa, tetapi Ia mengasihi orang berdosa. Oleh sebab itu Allah harus mengutus Yesus Kristus, satu-satunya anak tunggal Allah, untuk melepaskan dan memerdekakan kita dari kuasa dosa. Karena berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari kita persiapkan hati untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini, kasih lampaui dosa. Kasih yang meluluh pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya, Allah hapuskan segala kesalahan. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat,
saat lembut Sang Bapa panggil pulang kita, disambutlah yang lelah dan yang jahat. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur betapa luar biasanya kasih-Mu yang berlimpah atas kehidupan kami. Hari demi hari Engkau memberikan kasih yang baru kepada setiap kami. Apapun kondisi kami hari ini, kami percaya kasih anugerah Tuhan yang berlimpah atas kami semuanya. Ketika kami diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, ketika kami diberikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan kembali akan firman Tuhan, itu merupakan salah satu wujud bagaimana kasih yang berlimpah atas kami. Karena kami percaya, kami tahu kami membutuhkan firman untuk juga boleh menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, menopang dan menuntun kami langkah demi langkah. Dialah Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami di dalam waktu di mana kami belajar dan merenungkan akan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Amin. Shalom saudaraku sekalian. Kita bersyukur sekali lagi bahwasanya di dalam hari ini kita boleh memasuki bulan yang baru. Kita boleh memasuki bulan Agustus dan ini adalah tanggal yang pertama di bulan yang ke-8 ini. Jadi kalau kemarin kita mendengar dan melihat sebuah berita bahwasanya miliuner-miliuner dunia itu berlomba-lomba untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Beberapa di antara mereka ingin untuk bisa mencapai ke Mars, bahkan tinggal di bulan, maka kita bersyukur kita sudah hidup dari bulan ke bulan. Ya, jadi itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan sebagai bangsa Indonesia, ketika kita boleh memasuki sebuah bulan yang baru, bulan yang ke-8 ini, bulan Agustus secara khusus, maka kita tahu ada suatu hal yang spesial yang kita juga boleh lihat, kita boleh kenang kembali sebagai sebuah bangsa. Kita mengingat bahwasanya di bulan Agustus ini adalah sebuah bulan di mana kita mengingat kembali tentang kemerdekaan yang kita boleh alami bersama-sama. Ketika kita mengingat kata merdeka, ketika kita melihat sebuah makna tentang kemerdekaan, maka di sana ada sebuah vibes yang positif, sebuah sukacita, sebuah semangat yang harusnya ada dalam diri setiap kita. Kemerdekaan ini memberikan sebuah semangat positif, ada sebuah unsur sukacita yang luar biasa. Tetapi nampaknya apa yang kita alami saat ini ketika kita ada di bulan yang ke-8, bulan kemerdekaan. Apa yang kita rasakan saat ini ketika kita mengingat tentang kemerdekaan, nampaknya ada suatu hal yang berbeda dengan ketika misalnya
Orang-orang zaman dahulu, para pendahulu kita, benar-benar merayakan kemerdekaan di tahun 45. Ketika beberapa tahun terakhir ini di dalam bulan Agustus, ketika membicarakan tentang kemerdekaan, saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang kemudian mengupdate status apapun juga menuliskan sebuah komentar-komentar di media sosial mereka tentang kemerdekaan yang nadanya justru nada-nada yang ironis, yang skeptis, bahkan sinis, yang kurang lebih mengatakan demikian, merdeka. Apakah benar kita sudah merdeka? Kalau sudah merdeka, kenapa kita itu masih mengalami persoalan ini dan itu? Kenapa kita masih kesulitan ini dan itu? Apakah benar kita sudah merdeka? Jangan-jangan kita ini masih belum merdeka. Saudara lihat ada sebuah perbedaan nuansa yang terlihat di sini. Merdeka, kemerdekaan bukan lagi disambut dengan sebuah semangat, tetapi justru dengan sebuah ungkapan-ungkapan yang ironis, yang skeptis, yang bahkan cenderung untuk sinis di sana. Apakah kita sudah merdeka? Saudaraku, saya tidak bermaksud untuk merendahkan persoalan-persoalan yang kita sedang alami dan hadapi di era ini, tetapi bayangkan kalau seandainya kita mengungkapkan hal tersebut, apakah benar kita sudah merdeka? Kalau merdeka, kenapa kita harus mengalami ini dan itu dan sebagainya? Di depan para veteran kemerdekaan yang dulu berjuang untuk meraih kemerdekaan itu. Di depan para veteran yang kemudian mereka kehilangan tangan atau kaki mereka karena pertempuran di medan perang untuk meraih kemerdekaan tahun 45. Di tengah para veteran yang di sana kehilangan sahabat mereka, kehilangan orang-orang terkasih mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Kenapa kita bisa mengalami situasi yang berbeda di dalam kita menyambut kemerdekaan ini, peringatan kemerdekaan ini? Ketika orang-orang pendahulu kita di tahun 45 dan sebelumnya, mereka benar-benar melihat, mengalami, merasakan langsung apa itu penjajahan. Mereka mengalami langsung bagaimana itu kekejaman para penjajah. Bagaimana mereka mengalami kerja paksa. Mereka mengalami Romusa. Mereka kehilangan keluarga mereka. Kehilangan harta benda mereka. Bahkan mereka kehilangan hak atas diri mereka sendiri. Sedangkan mungkin kita hari ini sedang berbaring di kasur yang empuk sambil nonton Netflix dan dengan semilir angin dari AC kita yang dingin dan kita ketik di media sosial kita, apakah benar kita sudah merdeka? Saudara, vibes-nya bisa berbeda karena kita tidak mengalami langsung apa itu kekejaman penjajahan. Sehingga mungkin kita bisa melihat kata merdeka, kemerdekaan itu secara enteng dan bahkan sinis tadi dikatakan. Kita tidak akan bisa mengapresiasi dengan maksimal apa itu kemerdekaan sebagai kabar baik sampai kita menyadari apa itu kabar buruknya. Kita tidak akan pernah bisa mengapresiasi apa itu kemerdekaan ketika kita tidak menyadari apa kabar buruknya, yaitu kekejaman penjajahan itu. Kabar baik tidak akan kita anggap sebagai sebuah kabar baik kalau kita tidak memahami dan menyadari kabar buruknya. Sekali lagi, kabar baik tidak akan bisa kita anggap sebagai sebuah kabar baik sampai kita benar-benar menyadari kabar buruk yang ada di hadapan kita. Bayangkan misalnya ada seorang yang datang kepada saya dengan begitu bersemangat dan membawa sekotak obat di sana. Dan dia mengatakan demikian, Pak Daniel, ini sebuah obat-obatan yang sangat luar biasa. Ini sangat manjur, saya sudah alami sendiri, saya sudah mengkonsumsi ini dan luar biasa. Jadi ini ada obat untuk hipertensi, ini obat untuk kolesterol, ini obat untuk menekan gula darah dan lain sebagainya. Ini obat yang bagus sekali, ini obat yang sangat baik dan sangat membantu, manjur sekali untuk penyakit-penyakit seperti itu. Dan ketika orang itu datang kepada saya dengan sangat menggebu-gebu semangatnya memperkenalkan obat-obatan ini dan itu, saya bayangkan saya akan meresponinya dengan, oh oke. Bagus. Hanya seperti itu. Kenapa? Karena mungkin saya merasa tidak membutuhkan obat-obatan itu sekarang. Saya tidak merasa sedang sakit hipertensi, kolesterol, dan gula darah. Saya tidak merasa membutuhkan obat-obatan itu sehingga kabar baik yang disampaikan kepada saya, wah ini ada obat-obatan yang begitu baik.
tidak akan saya anggap sebagai sebuah kabar baik. Saya anggap itu sebagai sebuah informasi biasa dan begitu ya. Atau bayangkan ketika ada seorang yang kemudian datang kepada kita dan memberikan sebuah kabar baik, di mana dia menawarkan untuk mentraktir kita sebuah makan malam yang enak luar biasa di sebuah restoran yang begitu enak, yang terkenal dengan enaknya. Tetapi tawaran kabar baik itu diberikan ketika kita itu sudah selesai makan nasi padang 2 piring. Yang dalam artian kita sedang dalam kondisi yang begitu sangat kenyang, sudah full banget. Saya yakin ketika teman kita itu mengajak kita, ayo aku traktir kamu untuk makan di restoran yang enak itu pun juga tidak menjadi sebuah kabar yang begitu baik untuk kita. Karena kita tidak sedang mengalami kelaparan. Bayangkan seandainya ketika tawaran itu diberikan ketika kita sedang dalam kondisi yang kelaparan, benar-benar kelaparan. Saya yakin itu akan kita responi dengan yang berbeda juga. Itu akan menjadi sebuah kabar baik yang begitu baik buat kita. Jadi sekali lagi, sebuah kabar baik tidak akan kita anggap sebagai kabar baik sampai kita menyadari apa kabar buruknya. Dan hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita. Iman Kristen itu syarat identik dengan yang namanya kabar baik. Injil itu sendiri berasal dari kata kabar baik. Kabar baik di mana ada kemerdekaan di sana, di mana ada kelepasan, di mana ada keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi kita tidak akan bisa mengapresiasi sebuah kabar baik itu ketika kita tidak bisa menyadari kabar buruknya. Ketika kita tidak menyadari kabar buruk yang ada di depan kita, maka mungkin kita akan melihat berita tentang Injil, kabar baik, keselamatan, kemerdekaan, kelepasan itu sebagai sebuah berita yang biasa saja, yang klasik, yang klise atau bahkan membosankan. Itu kenapa ketika hari ini kita akan belajar sebuah tema kolonialisme yang sejati. Saya memberikan sebuah subjudul Bad News Before the Good News. Kabar buruk sebelum kabar baiknya. Kita akan melihat apa kabar buruknya sehingga ketika ada sebuah kabar baik yang ditawarkan kepada kita, kita sungguh-sungguh bisa mengapresiasi, menerima itu sebagai sebuah kabar baik. Lalu apa kabar buruknya bagi kita? Roma pasal yang ketiga ayat 23. Saya yakin menjadi sebuah ayat yang tidak asing buat kita. Roma 3 ayat 23 mengatakan sebab semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma pasal yang ketujuh. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-25. Roma pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan 25. Demikian dituliskan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Saudaraku, di dalam ayat yang kita baca dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan 26 yang tadi kita boleh baca bersama-sama.
Paulus menceritakan tentang pergumulan dirinya, di mana dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Aku itu tahu apa yang benar. Aku tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Aku sangat paham akan hal itu. Dan aku pengen melakukannya. Aku pengen untuk melakukan apa yang baik dan yang benar itu. Tetapi ketika aku menghendaki hal itu, namun justru aku mendapati aku justru melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Aku justru mendapati diriku melakukan apa yang salah, apa yang tidak benar, apa yang mendukakan hati Allah. Dan itu menjadi sebuah pergumulan yang Paulus alami, yang bahkan dia mengatakan aku manusia celaka. Aku tahu benar apa itu yang baik dan aku pengen sebenarnya ke sana. Tetapi dia mengatakan di dalam diriku ada sebuah kuasa yang lain yang justru membawa aku melakukan yang sebaliknya. Dan saya yakin ketika kita membaca bagian ini, seberapa banyak di antara kita yang juga mengalami hal yang serupa. Ketika kita sungguh-sungguh jujur akan kehidupan iman kita, saya yakin semua kita pernah mengalami pergumulan itu. Semua kita mengalami apa yang juga Paulus alami, di mana kita tahu dengan kebaikan, di mana kita tahu apa yang benar, kita tahu firman Tuhan itu seperti apa, tetapi seringkali kita gagal untuk melakukannya. Bahkan mungkin kita bisa menghitung berapa kali kita berdoa, berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak mau lagi melakukan dosa ini yang sudah mengikat aku puluhan tahun. Aku ingin meninggalkan itu, bahkan kita berdoa sambil menangis di depan Tuhan. Tetapi akhirnya kita mendapati di waktu-waktu ke depan kita jatuh lagi di tempat yang sama. Mungkin di antara kita ada yang bergumul tentang dosa seksualitas, pornografi dan lain sebagainya. Begitu mengikat kita dan kita begitu jijik akan hal itu. Kita sadar itu menjijikkan. Kita sadar itu enggak baik, itu enggak benar. Tuhan murka, Tuhan enggak suka melihat kehidupan kita. Dan kita menyesal luar biasa dan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku enggak mau lagi, aku akan tinggalkan itu. Kita sudah buang semua mungkin file-file pornografi kita. Dan kita ingin memulai sebuah kehidupan yang baru. Tetapi ternyata 2-3 bulan kemudian kita mendapati diri kita di kubangan lumpur yang sama. Mungkin kita bergumul dengan sebuah dosa emosi kita. Kita marah-marah, kita suka meledak-ledak ketika kita punya masalah dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Kita bahkan marah-marah dengan meluapkan emosi kita yang menyakiti hati pasangan kita, menyakiti hati anak-anak kita. Dan kita kemudian setelah kita murka, kita marah-marah, kita sadar dan kita menyesal. Aku gak seharusnya ngomong seperti itu, aku gak seharusnya marah-marah seperti itu. Dan aku pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Dan kita berdoa, Tuhan tolong aku. Tetapi ternyata minggu depan kita jatuh juga di lumpur yang sama. Saudara, berapa kali kita mengalami pergumulan yang seperti itu. Dan itu pergumulan semua orang. Ini bukan hanya pergumulan orang-orang yang ada di luar Tuhan, yang belum mengenal Kristus. Ini juga pergumulan orang-orang yang telah ada di dalam Tuhan. Pergumulan orang-orang percaya, bahkan Paulus. Kita tahu kita telah diselamatkan. Secara status kita dibenarkan. Secara status kita itu adalah orang yang telah dikuduskan. Tetapi kita masih terus berjuang dalam pergumulan melawan kuasa natur dosa itu. Day by day, hari demi hari. Ketika kita melihat sebuah pergumulan seperti ini, mungkin ada di antara kita yang kemudian merasa, enggak kok, aku sudah cukup baik. Aku nampaknya tidak bergumul di dalam hal itu. Aku sudah menjadi orang yang cukup baik. Aku menjadi orang yang cukup bermoral. Aku menjadi orang yang taat hukum. Aku menjadi orang yang mengasihi keluargaku dan lain sebagainya. Aku sudah cukup baik. Oke, bagi kita yang merasa kita tidak ada di dalam pergumulan itu, mari kita coba memikirkan beberapa hal. Yang pertama, apakah kita sudah menjadi the best version of us? Apakah kita sudah menjadi versi terbaik dari diri kita? Ataukah sebenarnya kita menyadari bahwasanya kita itu belum terlalu baik? Sehingga seringkali ketika ada orang yang berulang tahun dan ditanya mau didoakan apa? Doakan supaya aku menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena secara sadar atau enggak, secara terbuka atau enggak kita menyadari kita belum menjadi the best version of us.
Kita menyadari bahwasanya seringkali kita masih lemah dan jatuh juga. Seringkali kita masih gagal mencapai versi terbaik dari diri kita. Dan pertanyaannya, kenapa? Atau kalaupun seandainya kita itu masih belum sadar juga akan hal itu, mari kita mencoba untuk bertanya kepada orang-orang terdekat kita. Kalau saya dengan berani mengatakan, oh saya tidak merasa bergumul dalam dosa apapun, saya sudah merasa cukup baik, saya tidak bergumul dengan hal-hal yang tadi disebutkan, maka saya yakin istri saya menjadi orang pertama yang dengan sangat senang hati membuka dan meyakinkan saya akan dosa-dosa saya. Orang-orang terdekat kita akan menjadi seorang volunteer yang dengan senang hati untuk membuka semua keburukan-keburukan kita. Bahkan Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga mengatakan, bukan aku telah sempurna atau telah mencapainya. Paulus sendiri mengatakan, aku belum sempurna. Aku belum mencapai yang kesempurnaan itu. Dan aku masih harus terus mengejarnya dan mengejarnya. Bahkan Yakobus pasal yang keempat ayat 17 mengatakan apa? Jika kamu tahu apa yang seharusnya kamu perbuat, jika kamu tahu bagaimana harus berbuat baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Jadi kalau ketika kita tahu kita seharusnya berdoa tapi kita nggak berdoa, maka kita berdosa. Kalau kita tahu kita seharusnya membaca Alkitab tapi kita malas baca Alkitab, kita berdosa. Kalau kita tahu seharusnya kita itu menjadi pribadi yang mengasihi sesama kita, tetapi kita cenderung untuk egois dan cuek dengan orang lain, kita berdosa. Kalau kita tahu kita itu adalah bait Allah dan kita harus memaksimalkan hidup kita, waktu kita, tubuh kita untuk sesuatu yang baik, tetapi kita mager, kita nolep istilahnya anak remaja itu, kita berdosa. Dengan definisi dosa yang seperti ini, maka sebenarnya kapan kita sedang tidak berdosa? Kalau engkau tahu apa yang baik dan engkau tidak melakukannya, engkau sedang berdosa. Maka ketika saya melihat diri saya sendiri, mungkin hampir setiap saat saya berdosa. Ketika saya tidak memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi mungkin juga di antara kita merasa, aduh kenapa ya. Di dalam masa pandemi ini kita sudah pusing Pak. Kita itu masih mengalami sebuah pergumulan pandemi yang belum usai, PPKM belum selesai. Kita masih beban berat, bergumul dengan luar biasa. Kita bergumul dengan kesehatan kita, beberapa anggota keluarga kita mungkin terpapar, bahkan mungkin kita sendiri mengalami hal itu. Bahkan kita bergumul dengan kita masih pusing untuk membayar kontrakan tempat kita kerja, ruko tempat kita membuat kerjaan kita, atau kita bergumul untuk membayar gaji para karyawan kita, belum lagi kita mengurusin anak-anak yang mereka juga stres dengan sekolah online mereka. Kita itu sudah banyak pergumulan, kita itu sudah banyak dipusingkan dan berbeban berat. Lalu kenapa kita masih membicarakan tentang dosa hari ini, yang menambah beban kita lagi dan lagi. Saudara, sepanjang bulan yang lalu, sepanjang bulan Juli, kita sudah banyak merenungkan dari firman Tuhan tentang pergumulan kita. Yang kita sadari ada banyak hal yang tidak terpahami di dalam pergumulan kita. Ada banyak misteri Tuhan yang kita nggak bisa paham, yang membuat kita harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang saya yakin Allah bisa kerjakan di dalam pergumulan kita adalah bahwasanya Tuhan bisa memakai setiap penderitaan dan pergumulan untuk menunjukkan, reveal kecenderungan dosa kita. Tuhan bisa memakai setiap penderitaan dan pergumulan untuk mereveal, untuk menunjukkan kecenderungan hati kita yang berdosa. Ketika kita kehilangan kesehatan kita, ketika kita kehilangan uang kita, ketika kita kehilangan materi kita, ketika kita kehilangan kenyamanan kita dan kita bersungut-sungut di sana, bahkan kita menghujat Tuhan atas hal itu, maka itu mereveal bahwasanya di hati kita itu ada sebuah kecenderungan yang condong kepada kenikmatan-kenikmatan itu. Kita mencondongkan hati kita kepada kesehatan, kepada uang, kepada materi yang ketika itu nggak bisa kita dapatkan, maka kita menggerutu, maka kita kecewa, maka kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ketika kita emosi, ketika kita marah, ketika mendapati diri kita tidak dihargai, ketika kita mendapati diri kita tidak diperlakukan sebagaimana kita inginkan, maka itu mereveal
menunjukkan kecenderungan hati kita akan ego diri kita. Dan semua itu menunjukkan berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Berhala materi, berhala kenyamanan, berhala diri, ego diri kita. That's why di dalam beberapa minggu yang lalu kita pun juga diingatkan satu hal. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetap Allah satu-satunya. Agar kita itu disadarkan bahwasanya ternyata selama ini hatiku ini juga cenderung kepada dosa. Ada berhala-berhala yang tersimpan di dalam diri kita yang mungkin gak kita sadari. Kecenderungan hati kita itu kecenderungan hati yang berdosa. John Calvin bahkan mengatakan hati kita itulah pabrik berhala. The human heart is an idol factory. Pabrik berhala yang setiap saat memproduksi berhala-berhala baru yang sadar atau enggak. Kita sembah, kita sujud kepadanya, kita kejar itu. Sehingga dengan demikian kita menyadari satu hal bahwasanya dosa itu bukan sekadar perbuatan jahat. Melainkan sebuah kuasa yang melekat dan mengikat. Dosa itu bukan sekadar perbuatan jahat yang kita lakukan. Aku melakukan pencurian, aku melakukan perzinahan. Itu definitely itu dosa. Tetapi dosa bukan hanya perbuatan jahat. Tetapi sebuah kuasa yang melekat dan mengikat hati kita. Menarik ketika dalam ayat 24 tadi Paulus mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus memakai sebuah gambaran tubuh maut yang beberapa penafsir mencoba untuk melihat kata ini, tubuh maut ini, dan kemudian menemukan bahwasanya frase yang sama itu dipakai di dalam satu waktu, di dalam pemerintahan Romawi merujuk kepada satu jenis eksekusi yang dilakukan. Di mana pemerintah Romawi akan mengikat kepada tubuh orang yang akan dieksekusi itu sebuah mayat orang yang sudah mati. Jadi orang yang masih hidup, orang yang akan dieksekusi itu dia diikat sedemikian rupa dan kepadanya diikatkan mayat dari orang yang sudah mati. Dan orang itu akan dilemparkan, dibiarkan di padang gurung yang tandus, yang gersang di sana. Dan apa yang terjadi? Ketika orang yang masih hidup itu harus diikat dengan mayat yang sudah mati. Tentu saja bukan hanya bau busuknya yang luar biasa menyengat itu. Tetapi lambat laun ketika itu dibiarkan hari demi hari. Belatung-belatung itu mulai menggerogoti mayat yang sudah mati tadi. Dan ketika mayat itu digerogoti sampai habis. Belatung-belatung itu kemudian transfer ke tubuh orang yang masih hidup tadi dan mulai menggerogoti tubuh itu juga. Sehingga dia bisa mati pelan-pelan dengan begitu tersiksa. Saudara, gambaran yang sedemikian ini yang dipakai oleh Paulus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ketika Paulus menyadari kuasa dosa itu kuasa yang begitu melekat dan mengikat diri kita. Sebuah kuasa yang pelan-pelan akan menggerogoti dan membinasakan kita. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari kuasa maut yang membinasakan ini? Dan itulah bad news, kabar buruk bagi setiap kita. Itulah kabar buruk bagi setiap kita bahwasanya setiap kita tidak ada orang yang terbebas dari kuasa dosa ini. Setiap kita bergumul dengan dosa yang menggerogoti kita, yang bisa membinasakan kita pelan-pelan. That's the bad news. Itulah kabar buruknya. Lalu ketika kita menyadari kabar buruknya, kemudian kita berpikir apa solusinya kalau begitu? Apa solusinya kalau begitu? Mungkin beberapa orang mencoba untuk melihat, oh kalau begitu solusi dari dosa, solusi dari pelanggaran adalah sebuah peraturan. Solusi dari dosa adalah sebuah hukum, sebuah sistem. Kenapa orang melanggar, kenapa orang berbuat apa yang jahat? Karena sistemnya tidak mendukung, peraturannya enggak tegas. Maka berilah hukum yang tegas, peraturan yang tegas dengan sistem yang baik, maka pelanggaran itu bisa diminimalisir. Benarkah demikian? Saudara, peraturan, mari kita melihat hal ini. Apa yang terjadi ketika peraturan itu diberikan? Apakah itu menjadi sebuah solusi untuk pelanggaran atau dosa itu diselesaikan?
Kita bisa melihat ada banyak aturan-aturan yang dipakai, ada banyak aturan-aturan yang kemudian diberlakukan dengan begitu ketat. Aturan tentang narkoba di negara kita itu saya nilai cukup ketat. Ya. Pemerintah dengan undang-undang narkotikanya itu sudah cukup ketat dan ada sebuah hukuman juga yang akan menanti ketika ada orang-orang yang menyalahgunakan itu. Tetapi kita boleh melihat hal itu pun juga tidak membuat para pengedar narkoba jerah, bukan? Bahkan ada beberapa orang, beberapa artis bahkan yang menyalahgunakannya dengan sembunyi-sembunyi. Sebuah peraturan bisa membuat orang taat di luar, tetapi pelanggaran itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Di dalam satu masa ketika PPKM kita diberlakukan, kita melihat dan kita tahu ada sebuah peraturan yang ketat juga di mana toko-toko, tempat-tempat jualan harus tutup di jam tertentu. Ya, dan ada razia, ada peraturan dan ada razia yang cukup ketat di mana para aparat pun juga kemudian merazia tempat-tempat itu di jam itu. Ya. Tetapi toh kita boleh melihat ada beberapa orang yang kemudian membuka dengan sembunyi-sembunyi tempat usahanya. Bahkan saya melihat ada yang enggak pakai lampu, ada yang lampunya remang-remang gitu ya. Peraturan itu kemudian tidak membuat mereka akhirnya taat ketika dirasa peraturan itu tidak memberikan sebuah solusi akan kebutuhan mereka. Aturan bisa mengubah perilaku tetapi tidak bisa mengubah hati manusia. Berapa hari yang lalu ada seorang rekan pemuda yang berulang tahun dan ketika ditanya apa yang bisa didoakan maka dia mengatakan demikian, doakan supaya kita ini diberikan hikmat. Karena dia menyadari di masa mudanya itu akan sangat mungkin untuk terjatuh dan kemudian berantakan hidupnya. Dia melihat ada banyak teman-temannya yang mungkin sewaktu SM, sekolah minggu, sewaktu remaja, mereka menjadi anak yang begitu baik, anak yang begitu saleh, anak yang begitu taat, rajin beribadah. Tetapi ketika mulai beranjak ke pemuda, dia kuliah di luar kota, maka hidupnya berantakan habis-habisan. Kenapa? Karena mungkin ketika mereka ada di sekolah minggu, di remaja, mereka ada dengan sebuah peraturan yang ketat di keluarga mereka, di gereja mereka. Dan mereka mengikuti peraturan itu dengan ketat. Mereka menjadi anak yang taat. Tetapi itu tidak mengubahkan hati mereka sehingga ketika mereka ada di luar kota, mereka ada di tempat yang jauh, tidak ada orang yang mengontrol di sana dan situasinya berbeda. Maka kecenderungan hati itulah yang tidak dibereskan dari awal, yang kemudian akan muncul tanpa ada remnya lagi. Itu kenapa ada begitu banyak anak muda yang mungkin waktu kecilnya begitu taat, tetapi ketika mereka dilepas di luar, mereka menjadi pemuda-pemuda yang bahkan lebih liar daripada rekan-rekannya yang lain. Alkitab juga mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu menunjukkan dosa-dosa kita, tetapi tidak menyelesaikannya. Peraturan dan hukum itu bisa mengubah perilaku manusia, tetapi tidak mengubah atau tidak membereskan hati yang berdosa. Peraturan hukum itu seperti cermin yang menunjukkan kita, oh aku gagal dan aku buruk dalam hal ini. Oh ketika aku ada peraturan seperti ini ternyata aku gak bisa taat dalam hal ini. Ada keburukan yang ketika kita berdiri di depan cermin maka itu terbuka di hadapan kita. Oh ternyata aku kotor di sini, aku gak rapi di sini. Tetapi cermin itu tidak akan merapikan kita, bukan? Cermin itu tidak akan secara serta-merta membuat kita bersih. Cermin itu hanya menunjukkan kita kotor di sini, kita nggak rapi di sini dan kita perlu untuk mencari solusi yang lain. Cermin itu bukan solusinya. Lalu apa kalau begitu solusinya? Kalau hukum itu tidak bisa membuat kita bebas dari kuasa dosa. Hukum itu hanya bisa mengatur perilaku kita tetapi tidak hati kita yang berdosa. Lalu apa solusi yang lain yang bisa melepaskan kita dari kabar buruk yang tadi? Saudara, ketika kita menyadari seperti Paulus mengatakan, aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk bisa melepaskan diriku sendiri. Aku gak bisa lepasin diriku sendiri, dosa ini begitu melekat dan begitu mengikat aku. Di dalam sebuah sistem perbudakan kuno, maka kita tahu solusinya.
Ketika ada seorang budak yang diikat oleh sebuah sistem perbudakan dan dia nggak bisa bayar untuk untuk merdeka dari tuannya, maka harus ada pihak lain yang membayar, yang membeli dia dan kemudian set him free, melepaskan dia. Dan ayat yang ke-25 menjadi jawaban yang diberikan oleh Paulus. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pasal yang ke-8 ayat yang ketiga mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Syukur kepada Allah karena apa yang tidak mungkin dilakukan hukum, apa yang tidak mungkin kita lakukan untuk memenuhi hukum, telah dilakukan oleh Allah dengan cara mengutus anaknya Yesus Kristus bagi kita. Kekuatan Kristus menanggung kelemahan kita, kesempurnaannya menutup kegagalan kita. Apa artinya itu? Timothy Keller memberikan sebuah gambaran seperti ini. Bayangkan kita itu sedang menghadapi sebuah ujian akhir, sebuah ujian komprehensif di mana kita harus melakukan itu, mengikuti ujian itu, dan ujian itu nilainya 100%. Tidak ada tugas-tugas yang lainnya. Hanya ujian itu 100% yang kalau engkau berhasil maka engkau lulus, dan kalau engkau gagal berarti engkau gagal pula. Dan berapa hari sebelum ujian itu berlangsung kita malas dan bahkan kita menghabiskan malam sebelum ujian itu dengan nonton Netflix, nonton drama Korea, nonton berbagai tayangan-tayangan yang kita sukai, dan kita akhirnya ketiduran, kita nggak belajar. Yang akhirnya ketika kita kemudian duduk di bangku ujian itu, kita membaca soal-soalnya, maka kita tahu kita nggak bisa kerjain itu. Bahkan baca soalnya saja kita pusing, ini soal ngomong apa, ini pertanyaan apa. Kita sama sekali nggak bisa kerjain soal itu. Tetapi di sebelah kita duduk seorang anak yang di dalam setiap semester dia selalu juara 1. Dia selalu mendapatkan nilai yang sempurna, perfect 100. Dan dia kerjakan itu dengan sangat mudah. Dan kita pusing di bangku kita nggak tahu apa yang harus kita jawab. Bahkan kita sama sekali nggak punya ide. Untuk ngawur pun kita nggak punya ide. Sampai di menit-menit terakhir sebelum bel lonceng berbunyi. Dan kita harus mengumpulkan lembar ujian kita. Maka rekan yang tadi, yang nilainya sempurna terus setiap saat. Dia berdiri dan kemudian dia mengambil lembar ujian kita yang kosong melompong tadi. Dia mengambil lembar ujian kita dan dia menuliskan namanya sendiri di situ. Dan kemudian dia mengambil lembar yang setelah dia kerjakan dengan sempurna. Dia menuliskan nama kita di situ. Dan kemudian dia mengumpulkan lembaran-lembaran itu. Ketika hasil ujian itu keluar, maka kita tahu apa yang terjadi. Nama kita punya nilai 100 perfect. Dan teman tadi gagal. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus. Kristus menanggung semua kegagalan kita dan kepada kita diberikan semua kesempurnaan atas ketaatannya Dia. Kita dibebaskan, kita dilepaskan, kita dimerdekakan dari semua ikatan perbudakan dan kuasa dosa tadi. Karena Kristus sudah melakukannya untuk kita. Kristus sudah membayarnya untuk kita. Tetapi tentu saja itu baru separuh Injil. Itu baru separuh kabar baik. Karena kemerdekaan, kelepasan itu bukan tujuan akhir dari kekristenan. Ayat yang ke-18, pasal 8 maafkan. Pasal 8 ayat 14 sampai 15 mengatakan demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita itu dibebaskan bukan untuk kita bebas sebebas-bebasnya, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang taat kepada Allah. Pasal 7 ayat 6 mengatakan di sana, sehingga kita sekarang melakukan atau melayani dalam keadaan yang baru menurut roh.
dan bukan dalam keadaan yang lama. Kita melayani Tuhan dalam keadaan yang baru. Maka semangat yang dulu kita itu miliki untuk berbuat dosa, seharusnya sekarang semangat yang sama kita lakukan, kita berikan untuk berbuat apa yang baik. Semangat yang dulu kita lakukan untuk melayani dosa, maka sekarang semangat yang sama besarnya kita gunakan untuk melayani Allah. Lalu apa bedanya kalau begitu? Mungkin di antara kita yang mengatakan demikian. Lalu apa bedanya kalau begitu? Kita cuma dipindahkan saja dari perbudakan, perhambaan kepada dosa menjadi perhambaan kepada Allah. Jadi beneran kita nggak bisa bebas dong. Kita nggak merdeka dong. Kita cuma dipindahin dari satu tuan ke tuan yang lainnya. Sama-sama ada aturannya, sama-sama kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ketika kita menjalani iman Kristen maka kita tahu kita harus ini, harus itu, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Maka sama saja dong, kita nggak bebas. Kita nggak merdeka dong kalau begitu. Saudaraku, apa perbedaannya kalau begitu? Antara kita diperbudak oleh dosa dengan kita diberhamba. Atau kita menghambakan diri kepada Allah. Bayangkan begini, di dalam relasi kita, bayangkan ada sebuah relasi suami dan istri. Ya, dan suami yang pertama, itu katakanlah dia Mr. Sin, ya, dosa, Mr. Sin. Mr. Sin ini seorang suami yang menuntut kesempurnaan dari, menuntut kepuasan dari istrinya. Maka dia menuntut, pokoknya dia yang harus dipuaskan. Dia yang harus dipuaskan. Dia harus dipuaskan oleh istrinya. Kalau dia berrelasi sama istrinya, dia katakan, kamu harus bikinin aku kopi, pokoknya manisnya harus pas. Gak boleh lebih manis ataupun kurang manis, pokoknya manisnya pas. Hangatnya pas, gak boleh kepanasan ataupun juga terlalu dingin. Yang kalau itu diberikan pagi-pagi dan dia minum, wah ini kurang manis, bikin lagi. Atau bikin lagi, wah ini terlalu dingin, bikin lagi, panasin lagi. Pokoknya harus pas, harus sempurna, dia yang dipuaskan. Dia yang harus dipijitin, dia gak mau peduli istrinya seperti apa, dia gak mau peduli istrinya sakit, yang pasti kamu harus memuaskan aku, that is all. Bahkan kalaupun seandainya istrinya pun sakit-sakitan sampai mati untuk puasin dia, it's okay, dia yang dipuaskan. Itu Mr. Sin, itu suami Mr. Sin. Tetapi suami yang kedua, katakanlah dia Mr. Grace. Grace itu kan nama wanita ya. Atau katakanlah kemarin itu saya lihat sebuah tayangan itu ya, dan dia punya subtitle. Ya, ketika tokoh utamanya itu Grace, tokoh wanita Grace, ternyata subtitlenya juga diterjemahkan ke Indonesia jadi Rahmat. Jadi kenapa gendernya tiba-tiba berbeda ya. Katakanlah dia Pak Rahmat ya, suami yang kedua Pak Rahmat, Mr. Grace ini. Dia seorang suami yang bukan menuntut tetapi dia menuntun istrinya. Awalnya dia bukan menuntut supaya dia dipuaskan, tetapi dia yang kemudian melayani istrinya. Bukan dia yang minta dibikinin kopi yang sebagaimana macamnya, dia yang membuatkan kopi buat istrinya. Dia yang melayani istrinya, dia yang pijitin istrinya. Dan lama-kelamaan ketika istrinya itu diperlakukan dengan cara yang demikian, yang penuh kasih, yang dilayani, maka istrinya itu tergugah untuk kemudian juga rindu melayani suaminya. Dan awalnya mungkin sang istri ini gak bisa untuk memberikan apa yang diinginkan oleh suaminya. Dia gak bisa bikin kopi buat suaminya. Tetapi suaminya yang kemudian mengajari dia. Gini loh caranya bikin kopi. Ini loh caranya untuk buat masakan yang enak. Dia diajarin oleh suaminya. Oleh Pak Rahmat tadi. Oleh Mr. Grace tadi. Sampai akhirnya dia bisa, sang istri ini bisa kemudian untuk melayani suaminya dengan baik. Saudara kalau jadi istri, saudara pengen atau memilih suami yang kayak apa? Seperti Mr. Sin ataukah seperti Mr. Grace, Pak Rahmat tadi? Dosa itu menuntut. Dosa itu menuntut kita untuk memuaskan keinginan dosa itu. Tetapi kasih karunia itu menuntun. Kasih karunia itu membuat kita bukan lagi hamba tetapi anak-anak Allah yang kita dituntun waktu demi waktu. Kasih karunia itu yang terlebih dahulu melayani kita. Anugerah itu yang terlebih dahulu diberikan kepada kita. Kita nggak perlu melakukan apa-apa untuk melayani
Tuhan untuk mendapatkan Tuhan, tetapi Tuhan yang memberikan anugerahnya, kasih karunia diberikan kepada kita. Dan kemudian kita dibangkitkan kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Dan kasih karunia itu juga menuntun waktu demi waktu. That's why kita butuh Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita waktu demi waktu. Dan sebuah relasi yang tentunya jauh berbeda. Kalau kita boleh bayangkan. We can appreciate it more. Kita bisa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mr. Grace bagi kita. Kita bisa mengapresiasi kasih karunia itu. Kita sungguh bisa mensyukuri kelepasan dari Yesus Kristus. Kita mensyukuri anugerah di dalam Roh Kudus. Kita mensyukuri kekuatan di dalam Roh Kudus. Karena kita tahu kita telah dilepaskan dari sebuah kuasa dosa yang begitu menggerogoti kita. Yang begitu mematikan kita. Dan sekarang apa yang dilakukan kepada kita itu sungguh luar biasa. Sehingga seperti yang tadi di awal dikatakan, kita tidak akan pernah bisa mengapresiasi sebuah kemerdekaan kalau kita tidak menyadari dari apa kita dimerdekakan. Dan biarlah berita buruk, kabar buruk, bad news yang kita terima, yang kita tahu itu, yang kita sadari itu. Dan apa yang menjadi solusi yang ditawarkan, yang diberikan Kristus buat kita, itu menggugah kita untuk sungguh-sungguh mengapresiasi apa itu kemerdekaan kita. Sungguh-sungguh bisa mengapresiasi kelepasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Satu pujian yang tadi dinyanyikan sebelum firman itu mengatakan kasih yang melampaui dosa. Dia melepaskan pelanggaran, melupakan pelanggaran kita. Dia menghapuskan semua kesalahan kita. Dia menebus kita dengan darahnya. Sehingga kita yang dulu terikat, sehingga kita yang dulu berhutang, sekarang kita bebas. Mari naikkan pujian ini kembali. Dan kita boleh meresponi, meresapi setiap kata-katanya. Dan mengapresiasi anugerah itu lebih dan lebih lagi. Karena kita tahu dari apa kita dimerdekakan. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat. Lembut Sang Bapa panggil pulang kita. Disambutnya yang lelah dan yang jahat. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas. Kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan,
sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih yang tanpa batas yang Engkau telah curahkan atas kehidupan kami. Dulu kami berhutang, sekarang kami bebas. Dulu kami terikat akan kuasa dosa yang begitu menggerogoti kami, yang begitu membinasakan kami. Tetapi sekarang oleh karena kasih karunia yang tanpa batas dari Tuhan, kami telah dilepaskan, kami telah dimerdekakan, kami telah dipulihkan dan hidup untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih yang tanpa batas itu, untuk sebuah kasih yang begitu berlimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami boleh menyerahkan hidup kami Tuhan untuk Tuhan dengan sebuah ucapan syukur, dengan sebuah apresiasi yang luar biasa atas anugerah ini. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur lebih lagi dan lebih lagi. Kami mau sungguh-sungguh menghargai kasih dan kemurahan Tuhan. Kami lebih dan lebih lagi menghargai anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kelepasan, keselamatan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Lebih daripada apapun, karena kami tahu dari apa kami telah dilepaskan. Karena kami tahu dari apa kami telah dibebaskan, yaitu dari kuasa dosa yang begitu mengerikan, yang begitu menggerogoti hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi biarlah dengan ucapan syukur, dengan apresiasi, dengan sebuah penghargaan yang tinggi akan anugerah itu, kami mau hidup untuk Tuhan hari demi hari. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk Tuhan hari demi hari. Yang di sana kami memerlukan tuntunan Roh Kudus. Kami memerlukan pertolongan pimpinan Roh Kudus untuk menolong kami ya Bapa. Kami lemah, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang sanggup untuk menolong kami. Roh Kudus-Mu yang menopang ketika kami jatuh. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Di tengah segala pergumulan dan kondisi yang mereka alami saat ini, kiranya Tuhan juga boleh berkarya dalam kehidupan mereka. Bukan hanya memulihkan kondisi kami secara physically, tetapi Engkau juga kiranya boleh memulihkan hati kami. Tuhan yang menyadarkan kecenderungan hati kami yang berdosa. Kecenderungan hati kami yang memilih yang lain daripada Tuhan. Yang dengan sebuah kesadaran itu maka setiap kami bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan yang berkarya. Tuhan yang memulihkan kondisi hati kami. Kondisi setiap jemaat-jemaat Tuhan di dalam masa-masa ini. Dan kami tahu ketika Engkau sanggup untuk memulihkan hati kami dari segala persoalan-persoalan kami, Engkau juga boleh tahu dan Engkau sanggup untuk memulihkan segala hal yang kami hadapi saat ini. Engkau boleh memulihkan kesehatan kami. Engkau boleh memulihkan perekonomian kami. Engkau boleh memulihkan setiap relasi kami. Apapun yang kami alami, Engkau sanggup ketika Engkau sudah membereskan hati kami terlebih dahulu. Bapa, kami berdoa pula untuk negara kami, untuk bangsa kami. Di tengah segala persoalan pandemi yang juga belum usai, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga yang boleh memimpin bangsa kami. Engkau yang boleh memimpin setiap pemerintah kami. Engkau yang boleh hadir di setiap diri jemaat maupun juga warga-warga negara yang ada di bangsa ini. Sehingga kami rindu melalui sebuah kerjasama yang apik, sebuah kerjasama yang baik di antara kami semua sebagai warga negara. Dan juga sebuah hikmat kebijakan-kebijakan dari pemerintah kami. Kami boleh berangsur-angsur keluar dari persoalan pandemi ini. Engkau boleh memulihkan kami sebagai sebuah bangsa. Engkau boleh mengangkat kami kembali dan kami boleh hidup dengan sebuah anugerah dan kemurahan Tuhan ketika kami lepas dari pandemi ini. Kami berdoa juga untuk gereja kami ya Bapa.
Di tengah segala pergumulan ini, tolong kami juga sebagai sebuah gereja untuk juga boleh bekerja, melayani, membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Kami yang telah dilepaskan, kami yang telah dipulihkan Tuhan, kami yang telah menerima anugerah kemerdekaan yang luar biasa dari Tuhan. Biarlah kami pun juga boleh diliputi dengan ucapan syukur yang kemudian membagikan kasih itu kepada orang lain. Yang bahkan melalui apa yang kami lakukan, orang-orang pun juga boleh mengenal kasih Tuhan. Dan mereka pun juga boleh dilepaskan bukan hanya dari pergumulan ekonomi mereka, tetapi juga kondisi hati mereka yang berdosa. Itulah kerinduan kami ya Bapa, dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Engkau Allah yang sanggup untuk melepaskan kami. Engkau Allah yang sanggup untuk memerdekakan setiap kami dari pergumulan kami, dari persoalan terbesar kami yaitu dosa, dan segala persoalan kami yang lain yang kami hadapi saat ini. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara ditransferkan langsung ke rekening gereja Pospe Istana Regensi, ataupun jemaat bisa mengumpulkan di rumah dan dibawa kembali ketika kita beribadah di gereja secara onsite. Sambil Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan persembahannya, mari kita akan pujikan dari KPPK 49, Ku bersyukur ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku, kasihnya iringiku. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Biarlah pujian ini boleh menjadi respon kami dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari. Bersyukur selalu, bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan beri. Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Bersyukur bahkan ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami kesusahan, karena kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Dan kami juga bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pada hari ini. Kami percaya ini adalah berkat Tuhan, dan ketika kami membawanya melalui persembahan ini, kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menguduskannya, dan Tuhan memakainya untuk boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan kehendaki. Berkati untuk setiap orang yang boleh mengelolanya, dan berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami terus boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami membawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, hormat, kemuliaan kita mau kembalikan kepada Tuhan. Doksologi dan doa berkat disampaikan oleh hambanya. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jemaat sekalian, setelah kita selesai di dalam ibadah kita hari ini pun, kita masih akan terus berjuang di dalam pergumulan kita melawan kuasa dosa. Dan di sana biarlah setiap kita boleh bersandar teguh kepada kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus yang memampukan setiap kita untuk bangkit dan menang. Dan biarlah kasih karunia Allah saja yang senantiasa boleh menyertai kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, serta penghiburan dalam Roh Kudus, menyertai setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah selesai, silakan bersaat teduh. Jemaat sekalian, ada beberapa warta yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, mengingat dengan kondisi pandemi kita yang masih belum ada titik baik, maka gereja memutuskan untuk tetap melaksanakan ibadah secara online di dalam beberapa waktu ke depan. Jemaat silakan untuk juga terus memperhatikan warta perkembangan terbaru yang akan terus diberikan oleh gereja melalui WhatsApp jemaat yang ada. Untuk beberapa kegiatan persekutuan, mari setiap kita boleh mengikutinya secara online pula di dalam persekutuan-persekutuan Zoom. Baik itu persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah, maupun juga persekutuan pemuda yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.30. Mari setiap kita boleh terus mengikuti komunitas-komunitas di dalam persekutuan-persekutuan ini agar kita pun juga terus diingatkan akan firman Tuhan, diteguhkan dan juga dihiburkan melalui komunitas-komunitas yang Tuhan percayakan untuk ada di tengah-tengah kita. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.